Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa sudah menyempatkan waktunya kita untuk berdiskusi hari ini. Di mana nanti kita akan melakukan supervisi ya Bu. Nanti saya akan coba berlatih untuk supervisi di pembelajarannya Bu Nisa. Kemudian kegiatan yang akan kita lakukan nanti ada 3. Yang pertama itu adalah diskusi pra-observasi, kemudian nanti observasi, dan yang nanti terakhir adalah diskusi pasca observasi. Nah, dari pertemuan yang akan kita lakukan hari ini nih Bu, apa harapan Bu Nisa dalam pertemuan hari ini? Dengan adanya kegiatan ini, saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran seperti itu. Jadi Bu Nisa ingin nih harapannya bisa meningkatkan kompetensi Bu Nisa dalam pembelajaran yang Bu Nisa lakukan di kelas ya Bu. Iya betul. Ya, kemudian apa yang besok akan dipelajari anak-anak itu, materinya tentang apa? Saya akan menyampaikan materi mengenai gelombang. Jadi besok nih anak-anak akan belajar tentang gelombang ya Bu. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Jadi dari praktek, kemudian pengamatan, kemudian diskusi, harapan saya nanti siswa-siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian gelombang, kemudian jenis gelombang, ada 2, ada transversal, ada longitudinal. Kemudian nanti siswa mengetahui apa saja karakteristiknya, kemudian nanti mereka bisa membedakan. Kemudian nanti siswa diharapkan dapat menghubungkan antara frekuensi, cepat lambat gelombang, kemudian periode gelombang seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya itu nanti dari kegiatan praktek, kemudian pengamatan, diskusi, nanti para siswa bisa menyebutkan, menjelaskan pengertian gelombang ya Bu, kemudian jenis-jenis gelombang, kemudian karakteristik gelombang tersebut, kemudian membedakan yang tadi ada 2 jenis gelombang ya Bu, dan juga nanti menghubungkan antara frekuensi, panjang gelombang, dan juga cepat lambat gelombang. Ya, betul sekali Bu tujuannya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, area apa yang ingin bisa kembangkan? Area yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mengembangkan kolaborasi, kemudian kerjasama. Setelah itu, bagaimana sih cara berdiskusi yang baik dengan teman seperti itu. Jadi area yang ingin Bu Nisa kembangkan itu ada tadi kolaborasi, kemudian kerjasama ya Bu antar siswa, kemudian dan juga bagaimana mereka berdiskusi yang baik ya, bagus sekali Bu. Nah, untuk kegiatan besok nih apa saja yang sudah Bu Nisa persiapkan untuk kegiatan supervisi besok? Alhamdulillah saya sudah membuat RPP sesuai dengan arahan Ibu, di mana di dalamnya itu sudah mencakup PSE, pembelajaran sosial emosional seperti itu. Jadi nanti siswa diminta membawa tali, kemudian karet. Setelah itu siswa dibagi membentuk kelompok, dan pembagian kelompok itu berdasarkan asesmen awal seperti itu. Setelah dibuat kelompok, setiap kelompok diberi LKPD, kemudian mereka akan melakukan setiap langkah sesuai dengan LKPD. Kemudian nanti siswa akan melakukan praktik, pengamatan, dan diskusi. Nanti di akhir siswa akan membuat kesimpulan. Juga dengan disesuaikan dengan kaji literasi yang mereka baca dari buku paket seperti itu. Berarti sudah jadi ya Bu RPP-nya ya. Alhamdulillah, dari RPP-nya memang sudah jadi, kemudian RPP-nya juga sudah
mencakup pembelajaran diferensiasi, kemudian sudah dilengkapi dengan LKPD ya Bu. Nah ini juga kreatif ini Bu, jadi anak juga disuruh membawa tali dan juga karet ya Bu. Jadi ini juga melatih kemandirian pada anak ya Bu. Jadi mereka membawa alat dan juga bahan sendiri untuk praktek di sekolah. Nah juga nanti anak akan mengerjakan LKPD, sudah ada langkah-langkahnya dan nanti ada praktek, kemudian ada diskusi juga dan juga ada literasi juga ya Bu. Nah kemudian strategi apa yang bisa gunakan dalam LKPD? Jadi saya akan menggunakan strategi inquiry learning. Jadi nanti ada praktek, ada pengamatan, ada diskusi, kemudian juga ada presentasi. Seperti itu. Berarti strateginya adalah inquiry learning, ada praktek, kemudian pengamatan, diskusi, dan juga ada presentasi ya Bu. Jadi nanti anak akan mempresentasikan hasil praktek dan juga diskusi. Bagus sekali Ibu. Nah dari yang tadi sudah persiapan ya Bu, masih adakah yang ingin bisa tambahkan dalam pembelajaran kali ini? Saya ingin menambahkan kemampuan literasi siswa. Jadi nanti ketika siswa berdiskusi, siswa kan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti siswa itu mencocokkan apa yang mereka baca dengan hasil percobaan yang mereka lakukan. Seperti itu. Nanti yang masih ingin ditambahkan itu adalah kemampuan literasi. Di mana kemampuan literasi ini nanti anak akan mencocokkan ya hasil praktek mereka dengan materi yang ada di buku paket. Bagus sekali nih Bu. Jadi sudah meningkatkan kemampuan literasi murid ya Bu. Nah dari tadi nih udah ada RPP, kemudian sudah ada strateginya. Nah apa hal yang masih dikhawatirkan oleh Bu Nisa? Yang saya masih khawatirkan itu mengenai disiplin waktu. Iya, saya takutnya ketika nanti sedang asik berdiskusi mereka lupa waktu. Jadinya jam istirahat takutnya terpakai seperti itu. Melebihi waktu yang ada ya Bu ya. Jadi Bu Nisa masih khawatir nih bagaimana nanti kalau jam istirahatnya kepakai untuk pembelajaran ya Bu, dan juga nanti kalau praktek udah asik praktek, kemudian asik diskusi, jadi masih khawatir tentang disiplin waktu. Nah, bagaimana cara yang ingin dilakukan Bu Nisa untuk mengatasi hal yang tadi dikhawatirkan, untuk mengatasi agar waktunya ini tetap terkontrol, tetap disiplin, tetap sesuai rencana? Apa yang akan Bu Nisa lakukan? Jadi rencananya saya akan terus selalu mengingatkan mengenai batasan waktu. Misalnya waktu untuk praktek sekian menit, waktu untuk diskusi sekian menit. Jadi ada batasan waktu seperti itu. Jadi nanti untuk mengatasi tadi agar tetap disiplin, bisa akan mengingatkan murid ya Bu, berapa waktu untuk praktek, berapa waktu untuk diskusi, dan juga nanti berapa waktu untuk presentasi. Iya, jadi kalau misalnya waktunya tidak mencukupi, berarti presentasinya itu hanya perwakilan kelompok saja. Ya, bagus Bu. Nah untuk tadi ya Bu, biar kan mau tetap mengingatkan kepada siswa. Nah, ada tidak orang yang bisa dimintai bantuan untuk Bu Nisa agar mengingatkan apa yang akan Bu Nisa lakukan untuk mengatasi tadi agar Bu Nisa tetap disiplin waktunya? Itu ada nggak orang yang bisa dimintai bantuan? Karena di dalam kelas hanya ada saya dan siswa-siswa, saya rencananya nih meminta bantuan siswa-siswa yang dimaksud itu ketua kelompok seperti itu. Jadi ketua kelompok dijadikan timer untuk sebagai pengingat saya, Ibu waktu diskusinya sudah habis seperti itu. Jadi nanti ketua kelompoknya akan lapor seperti itu kepada saya. Bagus sekali ya Bu. Jadi nanti Ibu akan meminta bantuan ketua kelompoknya sebagai timer atau pengingat waktu, misalnya kalau diskusinya waktunya sudah habis, prakteknya sudah habis, nanti ketua kelompok akan melapor ke Bu Nisa. Bagus sekali ya Bu ini. Jadi nanti mudah-mudahan waktunya tetap berjalan sesuai rencana, sesuai yang sudah ditentukan ya Bu. Nah, kapan nih akan dilaksanakan pembelajaran kita ini? Saya harapannya secepatnya ya Ibu, jadi biar rencana-rencana yang sudah dibuat
Dari tadi yang sudah ada tujuan, kemudian ada strategi yang ingin Bu Nisa lakukan, dan juga ada kekhawatiran dan juga ada cara mengantisipasi ya. Apa komitmen Bu Nisa untuk kedepannya? Komitmen saya akan tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk kedepannya saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi yang lain, yaitu diferensiasi konten dan produk seperti itu. Jadi kedepannya nih Bu Nisa akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu, yang tadi sudah melaksanakan diferensiasi proses, kemudian nanti akan mencoba pembelajaran diferensiasi konten dan juga produk, serta akan tetap melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Ya, bagus sekali ya Bu. Ini mudah-mudahan nanti komitmen Bu Nisa ini akan tetap bertahan ya Bu, ini untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas dan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, terima kasih ya Bu Nisa ini atas perbincangannya, diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan proses supervisi besok berjalan lancar, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran IPA, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Nisa akan absen dulu. Yang pertama Anu, Bagas, Eliana. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai gelombang. Sebelumnya bisa tanya, kemarin terakhir kita sudah belajar mengenai materi apa? Ada yang ingat materi apa? Iya betul, mengenai getaran. Ada yang masih ingat? Benda dikatakan bergetar ketika apa? Iya, benda dikatakan bergetar ketika
merasakan. Ya, betul seperti itu. Coba ada yang membaca pertanyaannya apa, jadi tahu apa yang mau kalian amati. Coba perhatikan LKPD-nya dibuka, yang LKPD yang poin F. Di situ ada pertanyaan apa? Pada tali yang kamu usik atau gerakan, apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Berarti itu yang kamu perhatikan. Yang dua praktek, yang satunya memperhatikan teman lainnya. Karetnya bergerak enggak? Sebenarnya karetnya adalah diapain? Diikatkan. Berarti ditali. Diikat. Kalau karetnya nggak bergerak, berarti yang merambat di tali itu apa? Terus yang keempat, kamu minta temanmu menggetarkan tali lebih kuat. Kemudian yang memegang tali di ujung, coba rasakan. Diikat kira-kira bergerak nggak? Bergerak. Ikut bergerak berarti menyesuaikan apa? Gerakan tali. Tapi karetnya merambat nggak kira-kira? Jadi ikatnya nggak menjang. Ini sudah diikatkan talinya? Yang satu diam, yang satu mengusik. Nah, gitu. Berarti kita mengerjakan. Coba yuk, nomor 1 coba kita kerjakan sama-sama. Nomor 1 kalian perhatikan LKPD-nya. Pada saat tali kamu usik atau kamu gerakan, apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Tidak. Diisi, silakan ditulis. Kenapa? Kalian praktek bisa sambil menilai. Yuk, harus aktif setiap anggota kelompok. Nomor 2. Apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Tidak. Ditulis. Kenapa? Untuk meyakinkan apa yang kamu amati ketika praktek. Jangan lupa identitas kelompoknya ditulis ya. Apa yang temanmu rasakan? Memegang tali, ya rasanya apa itu? Ada getaran, silakan ditulis apa yang kamu rasakan. Coba sekarang kalau sudah selesai nomor 1 sampai 4, kalian diskusi, buat kesimpulan dengan catatan harus kesimpulannya disesuaikan dengan tujuan. Nanti kelompok yang bisa tunjuk melakukan presentasi di depan ya. Kelompoknya Intan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota 1 Yusuf Mulyadin, 2 Tegas Surama, 5 Rahmat Dita, nama Titia, 4 Siva Yuliana, 5 Intan Auliana dari kelas 8A. 1. Pada saat tali kamu usik, apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Tidak. 2. Apakah bagian karet ikut merambat bersama gelombang? 3. Karet tidak ikut merambat bersama gelombang. 3. Apa yang dirampatkan oleh gelombang dan digerak? 4. Minta pada temanmu untuk menggetarkan tali dengan kuat. Apa yang kamu rasakan? Ada kesalahan. Kesimpulan, gelombang merambat hanya mengantarkan energi, tetapi mediumnya tidak ikut bergerak.
bilang tepuk 3, kalian diam. Nanti Bu Nisa sebutkan angka-angkanya saja, siapa yang konsentrasi dan siapa yang tidak konsentrasi, kita bisa lihat. Paham? Kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Arum, Siva. Oh enggak ya Pak. Soleh. Paham? Bisa ya? Oke. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1, 3. Ada lagi hebat. Beri aplaus buat kalian semua. Oke, berarti hari ini kita sudah belajar mengenai gelombang. Untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa pelajari mengenai bunyi. Jadi kalian bisa baca-baca dulu di rumah mengenai apa? Bunyi. Jadi materi berikutnya untuk pelajaran IPA adalah mengenai bunyi. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran IPA hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada sikap bumi saya kurang berkenan pada pelajaran IPA hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sauda selaku fasilitator yang saya hormati, kemudian Bapak Dr. Haryono MPD selaku pengajar praktek yang saya hormati juga Bu Anissa selaku nanti jadi koji yang saya hormati. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan melakukan diskusi ya Bu untuk pasca observasi. Kemudian kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik untuk coaching. Kita sudah melakukan tahap diskusi pra observasi dan juga observasi. Saya sudah mengamati pembelajaran yang Bu Nisa lakukan. Nah, untuk hari ini kami akan melakukan diskusi pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bu Nisa sudah menyempatkan kita untuk berdiskusi hari ini. Nah, kita kemarin sudah melakukan diskusi riba observasi, kemudian sudah melakukan observasi dan sekarang kita akan melakukan diskusi pasca observasi, Bu. Kemudian dari percakapan yang akan kita lakukan atau diskusi ini, apa yang Bu Nisa harapkan? Harapan saya dari diskusi ini kita bisa saling sharing seperti itu. Saya mendapatkan masukan apa yang perlu diperbaiki seperti itu, Bu. Ya, jadi Bu Nisa ingin diskusi kita nanti akan nanti Bu Nisa akan mendapat masukan ya Bu. Kita bisa sharing, nanti dapat masukan atau Bu Nisa nanti dapat memperoleh perbaikan untuk pembelajaran yang Bu Nisa lakukan. Nah, kita kemarin sudah melakukan supervisi akademik ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Nisa setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Perasaan saya lega ya Ibu. Alhamdulillah. Iya, Oke, ya, Bu. yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya siapkan itu sudah terlewati seperti itu. Kemarin saya menggunakan strategi inquiry learning, kemudian saya menggunakan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Kemudian saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi perasaannya sudah lega ya Bu, kemarin Iya, betul. sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang Bu Nisa rencanakan. Iya. Ya, ada PSE, kemudian ada diferensi proses dan juga strategi inquiry learningnya juga berjalan dengan baik. Oke, bagus Bu. Nah, apakah rencana pembelajaran yang Bu Nisa susun di RPP itu kemarin sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai ya Ibu. Dari kemarin kan ada kegiatan praktik, kemudian pengamatan, diskusi, kemudian
presentasi, kemudian juga ada pengembangan kemampuan literasi seperti itu sudah berjalan. Rencana pembelajarannya sudah tercapai semua ya Bu? Ini Iya, sudah sudah. dilaksanakan di Iya. pembelajaran. Oke, bagus Bu. Kemudian di RPP kemarin kan ada tujuan pembelajarannya ya Bu. Nah, itu apakah sudah tercapai semuanya? Kalau menurut saya semua tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua. Jadi kemarin saya kan menuliskan tujuan pembelajaran itu siswa dapat mengetahui pengertian gelombang, kemudian jenis gelombang dan karakteristiknya. Setelah itu siswa dapat menghubungkan antara frekuensi gelombang, periode gelombang, cepat rambat gelombang seperti itu. Lah dari LKPD yang sudah saya koreksi, kemudian dari pembelajaran yang saya lihat secara langsung dan post test yang dikerjakan anak-anak, menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran kemarin yang ada beberapa itu ya Bu, dengan kegiatan praktek, kemudian diskusi, kemudian ada kaji literasi juga. Tujuan pembelajarannya sudah semuanya tercapai ya Bu. Dari hasil post test juga berarti sudah menunjukkan hasil yang bagus ya Bu. Iya, alhamdulillah. Bagus Bu. Nah, dari pembelajaran yang kemarin Bu Nisa lakukan, hal-hal apa yang dirasakan Bu Nisa ini sudah baik dan Bu Nisa harus pertahankan dari pembelajaran yang nantinya dilaksanakan Bu Nisa? Apa yang sudah baik begitu? Menurut saya yang sudah baik dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu, saya kemarin menggunakan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari PSE yang diterapkan itu, menurut saya membuat siswa lebih fokus untuk mengawali pembelajaran. Kemudian yang kedua ada praktik. Nah, dengan adanya praktik, siswa mendapat pengalaman langsung. Menurut saya seperti itu. Kemarin siswa diminta membawa tali, kemudian tali itu diberi usikan. Jadi siswa tahu, oh arah getar, arah gelombang seperti itu, arah rambatnya seperti itu. Kemudian menurut saya yang sudah baik itu juga dengan adanya diskusi. Jadi siswa bisa saling berkolaborasi dan saling bekerja sama. Bagaimana cara diskusi yang baik dengan teman-teman sekelompoknya seperti itu. Jadi hal-hal kemarin yang baik itu tadi ya Bu, sudah melaksanakan PSE, kemudian pembelajaran praktik, ini ternyata anak juga senang ya Bu. Iya. Nah, senang dan memperoleh pengalaman langsung ya Bu, bagaimana gelombang dari usikan tadi membentuk gelombang, kemudian dari diskusi juga anak-anak belajar bekerja sama, menghargai pendapat temannya. Oke, bagus ya Bu, ini harus dipertahankan di pembelajaran berikutnya ya Bu. Nah, dari tadi hal-hal yang sudah baik ya Bu, apakah ada hal-hal yang Bu Nisa rasakan itu kurang baik atau harus dilakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya? Kalau menurut saya yang masih harus diperbaiki itu mengenai manajemen waktu, Ibu. Manajemen waktu. Iya, jadi kemarin itu tidak semua kelompok dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Jadi hanya satu kelompok yang maju sebagai perwakilan seperti itu. Ya. Berarti yang masih dirasakan kurang baik tadi ya Bu, tentang manajemen waktu dalam pembelajaran. Iya. Karena kemarin ada 4 kelompok apa ya Bu kemarin ya? Iya, betul. Ya, ada 4 kelompok tetapi ternyata hanya satu yang bisa maju. Nah, untuk memperbaiki tadi Bu manajemen waktu yang Bu Nisa rasakan masih kurang baik, itu apa yang Bu Nisa rencanakan untuk melakukan perbaikannya? Untuk rencana yang saya ingin lakukan berarti saya harus benar-benar memperhatikan mengenai manajemen waktu. Kemudian saya juga harus belajar lagi nih, gali-gali ilmu lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu melalui pelatihan-pelatihan yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya bisa juga sharing dengan rekan-rekan guru. Setelah itu bisa juga belajar melalui media sosial seperti YouTube, seperti itu Ibu. Oke, berarti rencananya ini bagus banget ya Bu ya. Jadi nanti Bu Nisa akan melakukan perbaikan dengan untuk manajemen waktunya nanti harus bisa memanajemen waktu lagi dalam pembelajaran ya. Jadi pada saat merancang RPP-nya nanti diperhatikan lagi ya Bu pembagian waktunya. Kemudian juga nanti akan
belajar melalui PMM ya Bu untuk pembelajaran diferensiasinya dan juga diskusi dengan rekan sejawat. Bagus sekali ya Bu ini rencana perbaikannya nanti. Nah, untuk rencana perbaikan yang Bu Nisa sudah rencanakan ini kapan Bu waktu untuk memulai rencananya? Apakah ada target atau tidak? Untuk waktu insya Allah secepatnya ya Bu. Bagus ya. Apalagi kan sebentar lagi akan libur sekolah, jadi saya bisa menggunakan di sela-sela kesibukan itu, di sela-sela liburan itu saya bisa banyak belajar lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, PSE, supaya bisa lebih maksimal lagi ketika diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Jadi nanti akan secepatnya ya Bu Iya. untuk melakukan rencana perbaikannya, memanfaatkan waktu liburan ya Bu. Iya, Jadi betul. liburannya nanti bermanfaat untuk belajar ya. Jadi nanti pada saat tahun ajaran baru Bu Nisa sudah lebih siap, lebih bisa merencanakan pembelajaran yang menerapkan PSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah ini bagus sekali. Nah dari rencana tadi ya Bu yang akan Bu Nisa lakukan, siapa nih Bu yang bisa nanti menyemangati Bu Nisa atau memberi motivasi agar rencana yang Bu Nisa tadi rencanakan itu bisa betul-betul terlaksana? Menurut saya yang bisa menyemangati saya ya rekan-rekan guru, jadi bisa saling sharing seperti itu, mendapat masukan, termasuk dari Bu Aini seperti itu. Ya, bersama-sama belajar ya Bu. Iya. Jadi kita saling menyemangati, saling memotivasi agar kita bisa tetap belajar, Iya. tetap membuat atau melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Iya. Nah, apakah Bu Nisa ada jadwal khusus ya Bu atau pengingat ya Bu agar Bu Nisa itu tetap bisa melaksanakan rencana perbaikannya? Untuk itu saya akan membuat catatan ya Bu. Jadi kalau ketika sudah ada catatan akan lebih terjadwal. Oh sekarang belajar mengenai manajemen waktu dulu. Oh hari besok belajar mengenai diferensiasi seperti itu Bu. Jadi dengan adanya catatan jadi lebih terjadwal dan lebih cepat tercapai apa yang diinginkan seperti Jadi itu. targetnya tidak meleset ya Bu. Iya. Jadi kalau kita membuat jadwal tetap terlaksana. Jadi kalau saya rangkum ya Bu, jadi untuk pembelajaran yang Bu Nisa kemarin sudah lakukan sudah berjalan dengan baik, kemudian rencananya sudah, tujuan pembelajarannya sudah tercapai, tapi masih ada hal yang masih harus ditingkatkan ya Bu, terutama adalah tentang manajemen waktu. Nah, Bu Nisa akan melakukan perbaikan untuk memanajemen waktu itu dalam menyusun rencana pembelajaran, akan memperhatikan dan pada saat pembelajaran juga akan lebih memanajemen waktu dengan baik agar bisa berjalan sesuai rencana. Bagus sekali ya Bu, ini mudah-mudahan rencana Bu Nisa bisa berjalan dengan lancar dan Amin. sesuai target yang Bu Amin. Nisa yang diharapkan, sehingga kita juga sama-sama belajar ya Bu. Iya. Jadi nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Di antaranya adalah tadi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih ya Bu Nisa atas waktunya. Kita sudah sharing-sharing, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Ini mudah-mudahan kita tetap menjadi guru yang bisa memerdekakan murid dan berpihak pada murid. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.